Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Walpuraini. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Sebelum masuk ke materi terlebih dahulu, perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rulia Alda Firadila, NIM C1051201019. Perkenalkan, nama saya Elinda, NIM saya C1051201067. Perkenalkan, nama saya Patrika, NIM C1051201077. Larutan air dan kehilangan fisik dan sulfur dan fosfor dari triple superfosfat dilapisi es. Dahuluan, yang pertama yaitu ada pengukuran yang biasa dilakukan untuk mengetahui sifat fisik pupuk, antara lain higroskopisitas, kekerasan, dan kecenderungan yang menggumpal. Yang kedua yaitu pelapisan pupuk dapat meningkatkan efektivitas. Fungsinya, pupuk yang dilapisi harus dapat mempertahankan pupuk selama pengangkutan dan penanganan. Nutrisi yang terkandung harus segera dilepaskan saat berada di tanah untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Yang ketiga yaitu pertimbangan, kekuatan lapisan untuk menahan gesekan dan kekuatan ikatan saat kondisi sudah diaplikasikan di tanah. Di tingkat dispersi pupuk, berlapis di bawah kondisi tanah secara langsung mempengaruhi tingkat di mana nutrisi pupuk tersebut memasuki tanah larutan. Tujuan, menyelidiki kekuatan fisik pupuk yang dilapisi terhadap gaya gesek dan simulasi hujan. Lanjut ke bagian metodologi, dan di bagian metodologi ini terdapat alat dan bahan dan bagaimana cara menguji. Untuk cara uji pada pupuk tersebut ada menggunakan eksperimen 1 yaitu uji mekanik, ada eksperimen 2 uji pencucian. Kita mulai dengan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan ini ada pupuk TSP yang AD1, AD2, dan AD3 serta TSP Hayford Gold Post. Lalu ada silinder, ada vibrator, ada timbangan, ada stopwatch. Lanjut ke bagian eksperimen uji mekanik atau eksperimen 1. Sampel yang ada diambil lalu dimasukkan ke dalam silinder. Kemudian diangkat dengan plat kecil yang ada di bagian silinder tersebut. Plat tersebut dijatuhkan setinggi 15 cm, kemudian diputar untuk menguji kekuatan fisik dari pupuk yang telah dilapisi. Kemudian timbang 20 gram setiap sampel dan masukkan ke dalam vibrator. Kemudian hidupkan vibrator dan berputar secepat 25 rpm. Hentikan vibrator setiap 2, 4, 8, 16, 32 menit pada setiap waktu, lalu diayak dengan 20 mesh, ayakan 20 mesh. Yang halus dikeluarkan dan ditimbang, dan bahan kasar dikembalikan ke dalam vibrator untuk dilakukan prosedur yang sama dengan waktu yang berbeda yang tadi. Itu uji mekanik. Untuk uji pencucian yang masuk ke dalam eksperimen kedua, masing-masing sampel diambil 2 gram. Kemudian tempatkan ke dalam botol dengan lapisan yang dilapisi dengan mesh 500 mesh. Kemudian diteteskan air ke pupuk tersebut atau sampel tersebut dengan kecepatan 20 mili per menit melalui 3 tabung yang diameternya 1 sampai 5 mm. Maksudnya diameter tabungnya. Sisa pupuk yang ada di antara mesh tersebut yang nyangkut dikumpulkan. Setelah dikumpulkan setelah 3, 6, 12, 21, 36, 48 atau sampai 96 jam. Kemudian dikeringkan dengan 30 derajat Celcius. Lalu ditimbang dan dianalisis kandungan fosfornya. Dan setelah itu dilakukan
penganalisis dengan mikroskop elektronik untuk melihat keadaan kandungan elektron dari pupuk tersebut masing-masing sampelnya. Sekian, lanjut ke bagian pembahasan. Terima kasih. Percobaan 2. Eksperimen pencucian. Pupuk yang diuji sama seperti pada percobaan 1, sampel 2 gram. Masing-masing pupuk ditempatkan dalam botol plastik berukuran 3,4 cm dan 7,5 cm di antara lapisan 500 jaring nilon. Tetesan air deionisasi dipompa ke pupuk dengan kecepatan 20 ml per menit melalui 3 tabung berdiameter internal 1-5 mm. Sisa pupuk antara lapisan mesh dikumpulkan setelah 3, 6, 12, 21, 36, 48, dan 96 jam. Dikeringkan pada 30 derajat Celcius, ditimbang dan dianalisis untuk kandungan kalsium dan fosfor setelah pengambilan intisari dalam campuran perklori dan nitriaid. Untuk unsur es yang tersisa diterima setelah ekstralisasi dengan aseton. Setelah 24 jam pencucian, masing-masing sampel diambil 1 granul, kemudian diamati elektron yang terkandung dengan mikroskop elektron. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa bila vertikal menunjukkan 5% 1 SD untuk sumber pupuk X waktu rotasi interaksi. Saya akan menjelaskan grafik yang di samping. Kandungan S dan P granul utuh tidak berbeda antara pupuk bersalut yang diuji. Kandungan S berkisar antara 10,6 hingga 10,9% dan kandungan P berkisar antara 19,6 hingga 20,4% HF. Ada sumber pupuk yang signifikan X waktu interaksi dicatat dalam jumlah elemen S yang hilang dari granul. Jumlah kehilangan meningkat seiring waktu di semua perawatan dengan kehilangan tertinggi 7% tercatat dari HF. Tanpa perbedaan yang signifikan tercatat antara UNE1, UNE3, dan UNE2. Hilangnya unsur S oleh gesekan mekanis menyebabkan tidak hanya kandungan S yang lebih rendah dari pupuk, tetapi bahaya ledakan. Nah, untuk gambar selanjutnya, ada interaksi sumber pupuk X waktu perlidian yang signifikan dalam pelepasan kalsium dan fosfor dari pupuk berlapis. Jumlah kalsium dan kehilangan fosfor meningkat seiring waktu. Dan kehilangan dari produk AD1 dan AD3 tidak berbeda secara signifikan dan lebih besar daripada kehilangan dari produk HF. Baik, saya akan melanjutkan. Pada gambar ini tidak ada perbedaan persentase S antara AD1, AD3, dan HF. Persentase S yang tersisa dalam granul dari HF lebih tinggi daripada dari AD1 dan AD3 setelah 24 jam pelindian. Ini menunjukkan bahwa jumlah S yang hilang dari AD1 dan AD3 lebih tinggi daripada butir. Jadi kesimpulan dari materi yang kami jelaskan ini yaitu pelepasan S yang lebih besar dari lapisan granulat TSP dengan AD3 atau AD1 dikaitkan dengan laju pelepasan Ca dan P yang lebih besar. Perbedaan laju pelepasan S ini ditemukan sebagai penyebab tertundanya anakan pada padi tergenang dan tidak tergenang, dan hasil gabah yang lebih rendah pada padi yang tidak tergenang dan hasil padang rumput yang lebih rendah, serta kandungan S dan P di bagian atas padang rumput dalam 17 minggu pertama setelah diaplikasi oleh Blair. Sekian materi dari kelompok 7 yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata maupun kekeliruan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.